Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Syafitri Nurul Rahmadani dengan NPM 2311080121. Saya dari kelas BKPI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Ilmu dan Hubungannya dengan Pendidikan Islam. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Ali Murtado, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai. Latar belakang pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung perkembangan ilmu dengan panduan agama, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan ilmiah, tetapi juga memahami prinsip-prinsip etis dan spiritual dalam menerapkan ilmu tersebut. Pemikir Islam berpendapat bahwa paradigma integrasi ilmu dan agama merupakan upaya mengatasi dualisme antara pengetahuan duniawi dan ukrawi, yang seringkali dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Dalam konteks ini, paradigma integrasi ilmu dan agama bertujuan menyatukan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memahami dunia fisik, dengan agama sebagai pedoman moral dan etika yang menghasilkan suatu pendidikan yang menyeluruh dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam, menuju pengembangan pendidikan integratif yang merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan antara pemahaman rasional, empiris, dan spiritual dalam proses pendidikan. Pada judul ilmu dan hubungannya dengan pendidikan Islam, saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian ilmu sains, agama, dan religius. Pada materi kedua, pemikiran tentang paradigma ilmu dan agama. Pada materi ketiga, paradigma integrasi ilmu dan agama. Dan pada materi keempat, upaya integrasi keilmuan pada lembaga pendidikan Islam dalam menuju pengembangan pendidikan integratif. Asumsi dasar, konsep dasar, dan hubungan asumsi dasar dan konsep dasar ilmu. Asumsi dasar ilmu adalah premis atau keyakinan yang mendasari perkembangan pengetahuan ilmiah. Asumsi ini mencakup anggapan bahwa dunia dapat dipahami melalui observasi dan eksperimen, bahwa realitas memiliki struktur yang konsisten, dan bahwa metode ilmiah dapat diterapkan untuk menggali kebenaran. Konsep dasar ilmu merujuk pada pengertian fundamental tentang metode objek dan tujuan dari penelitian ilmiah. Ilmu merupakan sistem pengetahuan yang terorganisir, diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan analisis yang sistematis. Konsep dasar ini mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sains alam, sains sosial, dan humanira, yang masing-masing memiliki objek kajian dan pendekatan metodologis yang berbeda. Hubungan konsep dasar dan asumsi dasar ilmu memiliki hubungan yang saling mendukung. Konsep dasar menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana ilmu bekerja, sementara asumsi dasar menerapkan prinsip-prinsip yang harus diterima untuk mendukung metodologi ilmiah. Oleh karena itu, keduanya berperan sangat penting dalam pengembangan dan validasi pengetahuan ilmiah. Asumsi dasar, konsep dasar, dan hubungan asumsi dasar dan konsep dasar agama. Asumsi dasar agama adalah keyakinan fundamental yang mendasari ajaran-ajaran dalam suatu agama. Asumsi ini meliputi anggapan bahwa ada kekuatan atau entitas transenden yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Selain itu, ada keyakinan bahwa wahyu atau petunjuk dari entitas ini dapat diberikan sebagai bimbingan kepada manusia mengenal apa yang benar dan yang salah, serta tujuan hidup yang sejati. Misalnya, agama Islam berasumsi bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, dan manusia diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Asumsi ini adalah dasar yang tidak hanya melandasi, tapi juga memperkuat kepercayaan dan tindakan religius yang dijalankan oleh umatnya. Konsep dasar agama meliputi pemahaman tentang kepercayaan, ajaran, dan nilai-nilai yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya. Agama secara umum menawarkan pandangan tentang hakikat eksistensi, tujuan hidup, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, serta sesama. Dalam agama terdapat konsep-konsep seperti Tuhan, wahyu, kitab suci, dan ibadah, dan moralitas yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan berperilaku, dan berinteraksi. Konsep dasar ini bertujuan untuk memberikan pedoman,
hidup yang diyakini dapat membawa manusia kepada kehidupan yang damai, harmonis, dan berarti dalam hubungan dengan entitas yang transenden serta lingkungan sekitarnya. Lalu, yang terakhir, hubungan konsep dasar dan asumsi dasar agama memiliki hubungan yang erat dan yang saling mendukung. Konsep dasar ini memberikan pemahaman struktural tentang apa yang diyakini dan bagaimana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, asumsi dasar menjadi landasan kepercayaan yang memvalidasi konsep-konsep tersebut tersebut. Oleh karena itu, konsep dasar dan asumsi dasar agama berfungsi sebagai pilar yang menopang keyakinan serta praktik keagamaan umat. Pengertian ilmu, istilah sains atau ilmu dalam pengertian lengkap dan komprehensif adalah serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami kemasyarakatan dan perorangan untuk tujuan meraih kebenaran, pemahaman penjelasan atau penerapan kata sains dalam bahasa Latin, scientia, sains bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Sedangkan pada kelanjutannya berasal dari bentuk kata kerja science yang berarti mempelajari, mengetahui terma yang dipercaya dijelaskan yang berkaitan dengan wacana relasi sains, dan agama adalah metodologi, merupakan bidang penelitian ilmiah yang berperan untuk membenarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan aturan-aturan prosedur-prosedur sebagai metode ilmiah. Dan agama. Agama juga diartikan dengan keyakinan yang sangat emosional akan adanya suatu daya pikir yang luhur yang dinyatakan dalam semesta alam yang tidak dapat dipahami. Agama bersifat khusus, sangat pribadi, sumbernya adalah jiwa seseorang dan mustahil bagi orang lain memberi petunjuk apabila jiwa tersendiri tidak dapat memberitahunya. Memperhatikan pendapat ini, tergambar jelas bahwa masalah agama adalah keyakinan yang bersemayam dalam jiwa, karena batin jiwa mampu merasakan kebenaran yang mendalam. Menurut Muhammad Syaitun, menyatakan agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia. Apa asumsi dasar, konsep dasar, dan hubungan konsep dasar dan asumsi dasar, paradigma ilmu dan agama? Asumsi dasar paradigma ilmu dan agama mencakup keyakinan yang mendasari cara kita memandang dan mendekati pengetahuan. Dalam paradigma ilmu, ada asumsi bahwa realitas dapat dipahami melalui analisis dan observasi, serta bahwa hukum-hukum alam bersifat konsisten dan dapat diprediksi. Di sisi lain, asumsi dasar dalam paradigma agama mencakup keyakinan bahwa ada kekuatan atau entitas yang lebih tinggi yang mempengaruhi kehidupan manusia dan alam semesta. Asumsi ini juga melibatkan kepercayaan bahwa pengalaman spiritual dan wahyu memiliki nilai epistemologis yang setara dengan pengetahuan ilmiah. Konsep dasar paradigma ilmu dan agama yang berkaitan dengan pandangan yang berbeda dalam memahami realitas dan kebenaran. Paradigma ilmu berfokus pada metode empiris, pengamatan, dan eksperimen untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi. Dalam konteks ini, ilmu dipandang sebagai sistem pengetahuan yang rasional dan objektif, yang bertujuan dalam menjelaskan fenomena alam dan sosial dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Sementara itu, paradigma agama melibatkan kepercayaan nilai-nilai spiritual dan interpretasi metafisik terhadap kehidupan dan alam semesta. C. Hubungan antara konsep dasar dan asumsi dasar dalam paradigma ilmu dan agama sangat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Konsep dasar mencerminkan cara kita mendefinisikan pengetahuan dan realitas, sedangkan asumsi dasar memberikan fondasi untuk bagaimana kita membangun dan memvalidasi pengetahuan tersebut. Misalnya, dalam ilmu, konsep dasar tentang metode ilmiah didasarkan pada asumsi bahwa hasil eksperimen dapat diprediksi. Dalam agama, konsep dasar tentang kepercayaan kepada Tuhan atau entitas yang lebih tinggi didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman spiritual adalah cara yang valid untuk memahami kebenaran. Ketika kedua paradigma ini dipahami dalam kerangka yang saling berkaitan dan saling melengkapi,
mereka dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas kehidupan. B. Pemikiran tentang paradigma ilmu dan agama. Terjadinya pemisahan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan terjadi sekitar abad pertengahan, yaitu ketika umat Islam kurang memperdulikan bidang iptek. Kemudian pada masa itu, yang berpengaruh di masyarakat Islam adalah ulama tarekat dan ulama fikih. Keduanya memahamkan paham taklid dan membatasi kajian agama hanya bidang yang sampai sekarang masih dikenakan sebagai ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, tauhid. Sedangkan ulama tidak tertarik mempelajari alam dan kehidupan manusia secara objektif. Bahkan ada yang mengharumkan untuk mempelajari filsafat. Padahal dari filsafatlah iptek bisa berkembang pesat. Periode pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Zaman Yunani kuno pada abad ke-2-7 Masehi. Zaman di mana disebut dengan zaman keemasan yang menjadi titik tumbuh ilmu-ilmu umum modern, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Yang kedua, zaman pertengahan pada abad ke-2-14 Masehi, yang dimana zaman ini bekerja dan beroperasi untuk kepentingan agama. Pada abad ini banyak bermunculan cendekiawan Islam di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, masa Renaissance pada 14-17 Masehi, di mana masa ini ditandai dengan kebangkitan ilmu pengetahuan. Lalu, pada akhir abad ke-19, yakni sejak ide-ide pembaharuan diterima dan didukung oleh sebagian umat, mereka mengkritik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dipisahkan dengan ajaran agama, seperti dikemukakan oleh Muhammad Nauqib al-Attas dan Ismail Razi al-Faruqi dengan tujuan agar ilmu pengetahuan dapat membawa dan kesejahteraan bagi umat manusia. Menurut para ilmuwan dan cendekiawan muslim tersebut, pengembangan iptek perlu dikembalikan pada kerangka yang dan perspektif ajaran Islam. Oleh sebab itu, Al-Faruqi menyerukan perlunya dilaksanakan Islamisasi sains. Dan sejak itu, gerakan Islami sains, ilmu pengetahuan digilirkan dalam kajian mengenal Islam dalam hubungannya dengan perkembangan iptek, mulai digali dan lebih diperkenalkan kepada umat-umat lainnya. Asumsi dasar, konsep dasar, dan hubungan asumsi dasar dan konsep dasar paradigma integrasi ilmu dan agama. Asumsi dasar dari paradigma integrasi ilmu dan agama adalah bahwa kebenaran bersifat integral dan tidak dapat terpecah. Hal ini berarti bahwa kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah dan kebenaran yang diajarkan oleh agama merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Asumsi lainnya adalah bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuan yang diperoleh manusia melalui penelitian ilmiah adalah suatu bentuk pengalihan terhadap ciptaannya. B. Konsep dasar paradigma integrasi ilmu dan agama. Pendekatan yang mencoba menyatukan pengetahuan, ilmiah, dan ajaran agama dalam satu kerangka pemahaman yang holistik. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidaklah saling bertentangan, melainkan saling melengkapi satu sama lain dalam mencari kebenaran. Dalam konteks ini, ilmu dipandang sebagai bagian dari pencarian hikmah dan kearifan yang diajarkan oleh agama. Paradigma ini mendorong adanya dialog antara ilmu dan agama, di mana keduanya dapat berkontribusi dalam menjelaskan fenomena alam dengan secara seksama dan kehidupan manusia serta membimbing etika dan moral dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, hubungan konsep dasar dan asumsi dasar paradigma integrasi ilmu dan agama yang saling berkaitan dan saling mendukung. Konsep dasar yang menekankan bahwa ilmu dan agama dapat bersinergi memberikan dasar bagi asumsi bahwa kebenaran tidak terpecah dan harus dipahami secara holistik. Dengan adanya asumsi bahwa kedua sumber pengetahuan ini saling melengkapi, maka akan terbuka peluang, dialog, dan kolaborasi antara ilmuwan dan teolog yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenali isu-isu kompleks dalam kehidupan dan praktiknya. Paradigma ini mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengandalkan dan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama. Paradigma dapat dipahami sebagai cara memandang sesuatu. Dalam sains, artinya model
Tipe ideal, konsep integrasi keilmuan berupaya memadukan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama untuk menciptakan suatu bentuk baru antara ilmu pengetahuan dan Islam. Gagasan integrasi keilmuan didorong oleh dualisme keilmuan atau dikotomi antara ilmu umum di satu sisi dan ilmu agama di sisi yang lain, yang pada akhirnya menimbulkan dikotomi dalam sistem pendidikan. Banyak sekali yang berpikirkan bahwa ilmu umum dan ilmu agama itu berdiri sendiri dan sudah ada porsinya masing-masing. Namun, kedua bidang keilmuan ini secara hakikatnya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ilmu-ilmu keislaman pada dasarnya secara akademik dapat dibagi menjadi tiga bidang keilmuan Islam. Yang pertama, ilmu Islam normatif, yang kedua, ilmu Islam historis, dan yang ketiga, ilmu Islam multidisiplinan. Ilmu pengetahuan Islam perlu direkonstruksi kembali dengan paradigma baru, yaitu bahwa ilmu pengetahuan Islam menggambarkan terinkreditasnya seluruh sistem ilmu pengetahuan dalam suatu kerangka. Ilmu pengetahuan Islam menggunakan pendekatan wahyu, pendekatan filsafat, dan pendekatan empirik. D. Upaya integrasi keilmuan pada lembaga pendidikan Islam menuju pengembangan pendidikan integratif. 1. Pengembangan kurikulum yang integratif. Kurikulum yang integratif ini mencakup mata pelajaran sains dan teknologi yang dihubungkan dengan konsep-konsep Islami. 2. Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan karakter di dalam lembaga pendidikan Islam harus ditekankan agar setiap ilmu yang dipelajari tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan etika para siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang menggabungkan pendekatan empiris dan spiritualis. Metode pembelajaran yang menggabungkan pendekatan empiris yang berbasis pada observasi dan eksperimen dengan pemahaman spiritual. Misalnya, hal ini bisa diterapkan melalui refleksi keagamaan. Misalnya, siswa diajak untuk merenungkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses biologis maupun fisika, sehingga meningkatkan kesadaran mereka akan keagungan Sang Maha Pencipta. Yang keempat, pengembangan lingkungan sekolah yang mendukung. Pembelajaran integratif sekolah Islam yang integratif dapat menciptakan ruang-ruang interaksi sosial yang positif, kegiatan agama yang rutin, serta membiasakan diskusi-diskusi yang mengkaitkan ilmu pengetahuan dengan perspektif Islam. Yang terakhir, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Lembaga pendidikan Islam perlu mengadakan pelatihan bagi guru-guru. Pelatihan dalam metode pengajaran integratif, studi Al-Quran yang relevan dengan ilmu-ilmu, dan studi etika Islam di bidang sains. Kesimpulan dari pembahasan ini mencakup 4 aspek utama terkait upaya integrasi ilmu pengetahuan dan agama dalam lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih integratif dan holistik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.